Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. On matahe, haholongi hamu mamusumuna, bahen manadiggan jala pasali hamuma dina sohirim rohamuna dibalosna belgama upamuna gabe akka anak nina sutibuli mahamu ay basado ibana dina tuis marroha jala dina jahat. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka. Jika kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, apakah yang menjadi ciri khas kita? Artinya ketika orang mengingat kita, maka mereka identik langsung dapat mengingat hal apa yang paling unggul dari karakter kita. Misalnya, jika mengingat si Polan, saya langsung dapat mengenalinya melalui senyumannya. Atau ketika mendengar nama si Butet, saya langsung mengingat keramahannya. Ketika mendengar nama si Ucok, saya langsung ingat dia dengan kesopanannya dalam bertutur kata. Ada hal yang paling menonjol, yang gampang dan mudah diingat oleh orang lain dari karakter kita. Hari ini karakter yang diminta ada bagi kita adalah yaitu mengasihi musuh, berbuat baik kepada musuh, dan suka memberi tanpa mengharapkan balasan. Kalau kita lanjutkan ke ayat 36, itu yang dinamakan dengan karakter murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Ketika kita melakukan kebaikan, ingatlah suatu saat kebaikan kita itu juga akan kembali kepada kita. Tapi bukan motivasi supaya kebaikan itu kembali kepada kita ketika kita melakukan kebaikan. Bukan hendak mengatakan ketika kita bermurah hati adalah bertujuan untuk mendapatkan kemurahan hati dari orang yang menerima kemurahan hati kita, bukan. Tindakan kebaikan, tindakan mengasihi yang kita lakukan adalah karena kita telah terlebih dahulu menerima kebaikan, menerima kasih dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kemurahan hati kita yang terlihat dari tindakan kita tidak akan pernah ada yang sia-sia. Kebaikan, kasih, memberi pinjaman, itu tidak akan pernah sia-sia. Jika bukan kita yang menikmati, maka akan ada banyak anak-anak kita, keturunan kita, mereka juga akan menikmatinya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pada umumnya ketika kita menerima sesuatu, tentu kita merasa bahagia. Tetapi firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia adalah memberi. Memberi dengan kemurahan hati, bukan memberi dengan berat hati. Memberi dengan ikhlas, memberi pinjaman tanpa mengharapkan balasan, mengasihi musuh, berbuat baik kepada musuh. Jika memberi dengan berat hati dan tidak ikhlas, maka justru tidak akan mendatangkan berkat, baik bagi yang menerima maupun yang memberi. Namun jika kita mengasihi, berbuat baik, melakukan segala sesuatu dalam kemurahan hati kita dengan ikhlas, maka akan menghasilkan kebahagiaan dalam hati kita yang memberi dan menjadi berkat bagi yang menerima. Dalam keadaan kita yang sulit sekalipun, kita diminta untuk memberi dari apa yang ada pada kita.
Setelah kita mensyukuri, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, maka dengan demikian kita akan dimampukan untuk bermurah hati, mengasihi dan berbuat baik, bahkan memberi pinjaman. Tidak menunggu kaya, harta sekian banyak, tidak menargetkan sesuatu harta yang kita punyai kemudian berbuat baik, tidak. Tapi saat ini, sekarang, mengasihi, berbuat baik, dan dikatakan memberikan pinjaman. Jika demikian dikatakan kita akan menerima upah yang besar. Upah kita akan besar. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Maka saudara yang baik hati, hendaklah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus ini. Mengasihi, berbuat baik, bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita melihat orang di sekitar kita hanya sebagai orang yang menyakiti hati kita, maka akan menghambat kita menjadi pribadi yang murah hati. Menghambat kita menjadi anak-anak Allah. Sekalipun musuhmu, sekalipun orang yang kau benci atau yang membencimu, tetaplah mengasihi mereka. Bermurah hatilah, mengasihilah, mengampunilah. Sebab di sana kita akan merasakan bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi anak-anak Allah yang senantiasa mengasihi, berbuat baik, dan memberi pinjaman. Sebab Allah juga mengasihi mereka. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi musuh kami, berbuat baik kepada mereka. Jika dari diri kami sendiri kami tidak mampu, tapi jika Tuhan yang menolong kami, maka kami akan disanggupkan, dimampukan untuk mengasihi, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan kepada musuh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.